yang bersangkutan tersebut, yang bersangkutan ini adalah si pewaris, ini meninggal, ini putra meninggal, kemudian saudara-saudara kandungnya itu merasa bahwa dia adalah ahli warisnya, dia membuat surat penolakan pewarisan. Nah, bagaimanakah cara proses surat penolakan pewarisan tersebut supaya bisa dokumennya bisa digunakan untuk di Indonesia, karena dokumen tersebut mempunyai akibat hukum. Jadi awal kita harus melihat dari sudut kewarganegaraan terlebih dahulu. Kalau kita melihat yang meninggal dunia warga negara Indonesia, kemudian awalnya saudaranya juga warga negara Indonesia, kemudian menjadi warga negara asing, maka kita tahu bahwa di sini ada asas yang berlaku dalam kewarganegaraan, yaitu bis soli dan bis sanwi. Kalau bis soli berdasarkan tempatnya, tempat kelahiran, bis sanwi berdasarkan keturunan. Apabila yang bersangkutan tadinya warga negara Indonesia kemudian mendapatkan warga negara asing di luar Indonesia, maka kita tahu bahwa tidak mungkin seseorang mempunyai dua warga negaraan, sehingga warga negara Indonesia-nya di sini lenyap, gitu ya, sisa warga negara asing. Karena dia warga negara asing, dimanapun dia berada, maka segala surat menyurat yang dibuat oleh dia di negara tersebut harus tunduk pada aturan negara yang dia tempati dan dia menjadi warga negara di sana. Ini karena terkait dengan sovereignty, ya, jadi kedaulatan dari negaranya. Tiap negara ini kan punya kebebasan masing-masing dan merdeka. Ya, ini ada pertanyaan. Mungkin saya lebih fokuskan lagi. Ya. Apabila surat penolakan tersebut yang akan digunakan, dokumennya akan digunakan di Indonesia ini, yang telah dibuat di negara asalnya itu telah berbahasa Indonesia, apakah surat tersebut bisa digunakan, sah atau tidak? Gini, mengenai berbahasa Indonesia, ya. Jadi berbahasa Indonesia itu sebetulnya apabila surat itu sudah masuk ke Indonesia, ya, kemudian kepada Dirjen AHU, jadi itu ada rentetannya, ada urutannya. Setelah Dirjen AHU, Kementerian Luar Negeri. Nah, pada waktu Dirjen AHU itu ada penerjemahnya, jadi sworn translator. Di sini ada dasar hukumnya, sehingga tidak tepat apabila dibuat dalam bahasa Indonesia. Harusnya dalam bahasa yang dimana dia menjadi warga negara dan dimana dia bertempat. Katakan warga negara Amerika, berarti tapi bahasanya ya bahasa Inggris Amerika. Dokumen tersebut harus menggunakan bahasa Amerika terlebih dahulu. Iya, bahasa Inggris Amerika. Baru setelah itu dikirimkan ke Indonesia. Kemudian yang menerjemahkan adalah bukan yang menerima manfaat, bukan, yang menerjemahkan adalah kementeriannya. Oh, Kementerian Luar Negeri yang menerjemahkan. Iya. Apakah penerjemah tersumpah atau bagaimana? Harus penerjemah tersumpah, karena penerjemah tersumpah itu ada dasar hukumnya dan ada sertifikatnya. Berarti semua dokumen yang akan masuk ke Indonesia, katakan dari warga negara Amerika ataupun Brunei, berarti harus bahasa negara asal terlebih dahulu, baru bisa masuk ke Indonesia, baru bisa digunakan. Iya. Jangan lebar mana-mana. Saya tanya ya, apakah salah suatu surat atau dokumen yang ditandatangani oleh warga negara asing di negara asalnya agar bisa dipergunakan di Indonesia? Jadi terkait dengan dokumen atau surat-surat yang dibuat di luar negeri kemudian dipakai dipergunakan untuk di Indonesia, maka di sini yang pertama adalah harus memeriksa keabsahan tanda tangan yang terlebih dahulu. Jadi tanda tangan dari surat itu, jadi di luar negeri kemudian disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri, kemudian masuk ke Indonesia. Setelah itu harus diperiksakan dulu tanda tangan pejabat tersebut. Jadi yang penting di sini adalah legalisasi terlebih dahulu. Namun harus diperhatikan apakah surat yang dari luar negeri itu hanya surat biasa kemudian dipergunakan diambil manfaatnya di Indonesia, ataukah yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Jadi kalau suatu peristiwa hukum maka harus dibuat di pejabat yang berwenang. Gini, pejabat yang berwenang tidak hanya notaris publik, karena notaris publik itu hanya untuk mengesahkan. Pejabat yang berwenang itu artinya kementerian yang bersangkutan. Jadi misalnya terkait dengan kelahiran, kematian, atau pelepasan hak. Nah, kalau pelepasan hak di situ harus pakai penetapan pengadilan. Setelah penetapan pengadilan dikirimkan ke Indonesia, ini ada syarat bahwa harus ada legalisasi. Apabila tidak ada legalisasi, di sini lebih ditekankan di Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang panduan umum tata cara hubungan dan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah, dikatakan apabila tidak ada legalisasi maka sampai di daerah pun harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan. Oh iya, ini terkait tadi kan ada syaratnya sih. Apabila tidak terpenuhi, acuan hukumnya itu apa? Misal surat-surat itu tidak memenuhi seperti yang Ibu Ali tadi jelaskan ya. Kemudian dijadikan dasar bagi pembuatan suatu akta keterangan waris. Ini jadi dalam pembuatan suatu surat itu kan ada syarat formil, ada syarat material, dan antara formil dan material ini harus ada sinkronisasi. Apabila ada yang tidak terpenuhi, maka di sini berarti ada cacat. Nah, apabila ada cacat, maka surat tersebut tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.